Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini Al-Fakir akan menceritakan tentang taubatnya seorang perampok besar di daerah Makkah. Pada zaman dahulu, di zaman dinasti Umayyah bin Abi Sufyan, hiduplah seorang perampok besar, perampok bengis, dan juga raja tega. Dia tidak akan membiarkan siapa saja yang dirampok olehnya untuk hidup. Berbagai kemaksiatan, berbagai kejahatan, dan juga berbagai dosa telah ia lakukan, baik itu minum khamr, berzina, membunuh seseorang, merampok, sampai-sampai dia juga pernah membunuh salah seorang ulama besar, syekh besar di zamannya dulu. Dan dalam hatinya tidak ada sedikit pun rasa menyesal dalam hatinya ketika telah melakukan kejahatan ataupun kemaksiatan. Namanya adalah Abdurrahman. Abdurrahman. Namanya memang bagus. Abdurrahman, hamba dari Sang Maha Penyayang. Tetapi di balik dari namanya, dia adalah seorang penjahat besar. Seluruh orang Mekah, seluruh orang Jazirah Arab, tidak ada yang tidak tahu akan namanya, tentang kejahatannya, dan juga kemaksiatannya. Dan dari kerajaan pun, dari dinasti Umayyah tidak ada yang berani. Karena saking hebatnya, saking kuatnya dalam berkelahi, hingga tidak ada satu orang pun yang berani dengan perampok ini, yakni Abdurrahman. Suatu ketika beliau dengan kelompok-kelompoknya, suatu ketika beliau menaiki unta bersama para rombongannya atau kelompok-kelompok penjahatnya. Terus kemudian beliau berhenti di rumah besar, rumah seorang saudagar Arab yang kaya pada masa itu. Ia masuk ke rumah itu dengan kelompok-kelompoknya, kemudian dia menyekap semua yang ada di dalam rumah tersebut dan dia bunuh. Dia ambil kepalanya, alias ditebas kepalanya, kemudian kepala-kepala mereka ini dimasukkan dalam satu wadah, dan yang kemudian nantinya akan dibuang di salah satu jurang. Kenapa dibuang seperti itu? Karena di jurang tersebut ada beberapa jin penghuni yang memberikan kekuatan kebal dalam tubuhnya dan juga memberikan kewibawaan. Sekiranya tidak ada satu orang pun yang berani dengan Abdurrahman ini. Setelah mereka bunuh satu persatu dan kemudian dipenggal kepalanya dan kemudian dimasukkan dalam wadah, Abdurrahman ini mengambil satu persatu uang, emas, baik itu emas berlian ataupun emas batangan, dan juga beberapa makanan pokok. Mereka ambil semua, ditaruh di atas unta-unta mereka, dan mereka pun pergi.
Raja Tega. Dan kemudian setelah mereka merampok, mereka pulang, kemudian di tengah jalan mereka membuang kepala-kepala tersebut ke jurang tadi yang saya maksud. Setelah dibuang ke jurang, kemudian Abdurrahman ini bertambah kesaktiannya, bertambah kewibawaannya, dan juga semakin tebal, baik itu dari sajam kecil ataupun dari sajam yang besar, semakin kuat. Kemudian mereka pun ke tempat-tempat maksiat, ya berzina, ya minum khamr, ya wis apa-apa yang dikerjakan oleh orang yang ghaflah kepada Allah, yang lupa kepada Allah, mereka lakukan di sana. Dan akhirnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Perampok ini pulang ke sana, kelompok ini pulang ke sana. Sedangkan Abdurrahman ini sendirian, pulang sendirian. Beliau naik 1 unta dan di belakangnya ada 7 unta. Jadi ada 8 unta yang ikut Abdurrahman. Dan semuanya adalah unta-unta yang mahal, unta-unta besar. Dan akhirnya ketika Abdurrahman ini menaiki unta berjalan menuju rumahnya, di tengah perjalanan dia melihat seorang laki-laki sepuh, laki-laki tua yang kehausan. Abdurrahman ini melihat si laki-laki tua ini seperti kebingungan, ke arah timur, ke arah barat, ke belakang, ke depan, seperti sedang mencari sesuatu. Dan akhirnya Abdurrahman ini bertanya, "Hei Pak Tua, apa yang kamu kerjakan di sini? Sepertinya kamu sedang kebingungan." "Wahai Pak saudagar kaya, tolong bantu saya," katanya laki-laki sepuh ini. "Saya ini sedang kehausan, sedang mencari air. Saya kemana-mana mencari air tidak ada. Sampai ujung, dari ujung ke ujung saya cari, semuanya tidak ada air. Mungkin Pak saudagar ini punya air yang bisa saya minum untuk melepas dahaga saya." "Oh, air? Iya ada, di atas untaku sana ada air. Apa kamu mau minumnya?" "Iya Pak saudagar." Ya wallahu a'lam, pada saat itu oleh Allah mungkin sedikit ada rasa kasihan dalam hati Abdurrahman ini. Kemudian Abdurrahman ini mengambil air tersebut lalu diminumkan kepada Pak laki-laki sepuh ini. Nah, setelah itu laki-laki sepuh ini minum, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah minum, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhirnya laki-laki sepuh ini berterima kasih kepada Abdurrahman. Abdurrahman pun bertanya, "Wahai Pak laki-laki tua, tujuanmu sebenarnya mau kemana? Dan mau apa? Kenapa kamu ada di padang pasir yang panas seperti ini? Tujuanmu itu apa?" "Saya itu mau ke masjid, saya pengen ibadah. Ngaji saya itu di sana masih jauh, sekitaran beberapa kilo lagi. Terus kemudian kamu tadi dari rumah ke sini naik apa?" "Saya berjalan kaki Pak saudagar." Sebenarnya si laki-laki sepuh ini tahu kalau ini adalah penjahat besar, seorang pembunuh besar, perampok besar. Dan kemudian, ya sudah, bagaimana Pak Tua kalau aku mengantarkan kamu sampai ke masjid itu, ke masjid yang kamu tuju?" Jangan ya." "Loh kenapa? Kamu berani menolak permintaanku?" "Bukan seperti itu Pak saudagar. Kalau saya naik untanya sampean yang ini,
ketika saya naiki pasti dia akan hancur, kakinya akan remuk. Akhirnya ketawa. Abdurrahman si penjahat atau perampok besar ini tertawa. Hi Pak Tua, kamu itu sudah tua, kurus, tidak mungkin lah. Ini namanya unta saya itu sebesar ini bisa hancur, kakinya bisa patah gara-gara kamu naik. Tidak mungkin, jangan mengada-ada. Kalau kamu mengada-ada nanti kamu yang aku bunuh di sini. Loh enggak Pak Saudagar. Memang iya, kalau saya itu naik unta sampean dari yang nomor 1 sampai nomor 8 sampai nomor 7 ini pasti mereka akan hancur, kakinya akan patah. Akhirnya dalam hatinya Abdurrahman ada rasa penasaran. Ya sudah, sekarang kamu naik ke unta pertama. Dan pada waktu unta pertama dinaiki oleh si laki-laki tua ini, langsung seketika itu kakinya patah, badannya remuk. Masya Allah. Kaki terheran-heran Abdurrahman ini. Wah, ini laki-laki tua punya kesaktian juga sepertinya. Dan kemudian kata Abdurrahman, ya sudah Pak Tua, kamu pindah ke untanya berdua. Dinaiki berdua. Langsung seketika itu badannya remuk dan kakinya patah. Pindah lagi ke unta nomor 3. Langsung seketika itu badannya hancur, kakinya patah. Sampai yang terakhir nomor 7, unta nomor 7, dia naiki, kakinya patah, badannya hancur, dan semua badannya seakan-akan kena ledakan, duar seperti itu. Dan pada akhirnya Abdurrahman ini, aduh, laki-laki Tuhan ini lebih sakti dari aku sebetulnya. Dan akhirnya si Abdurrahman ini bilang, Pak Tua, aku ini orang sakti, aku ini orang kebal, kamu jangan macam-macam dengan aku. Loh enggak Pak Saudagar, saya itu pengen ke masjid, saya sudah bilang jangan naikkan saya ke unta-unta sampean, nanti mereka akan mati, mereka akan hancur. Ya sudah kalau begitu saya akan antarkan sampean ke pundak saya, sama saya kayak gendong di punggung saya belakang. Ya sudah, ayo. Yes, biidznillah. Ketika si laki-laki sepuh ini naik di punggungnya Abdurrahman, tidak ada kejadian apapun. Unta nomor 1 sampai nomor 7 saja hancur, kakinya remuk, kakinya patah. Tapi ini sebab karena kekuasaannya Allah. Dia naik ke punggungnya Abdurrahman dan dia antar. Ketika di tengah perjalanan dia tanya, Pak Tua, sebenarnya kamu ini namanya siapa? Oh iya, kita berdua kenalan. Namaku adalah Ahmad. Oh, Pak Ahmad. Ya. Tujuanmu untuk masjid itu sebenarnya untuk ibadah atau apa? Iya, untuk ibadah. Saya itu ada perkumpulan di sana yang tidak bisa saya tinggalkan, karena di sana sudah banyak orang-orang yang nunggu saya. Oh iya ya, oke. Dan akhirnya Abdurrahman ini semakin cepat langkahnya. Dan ketika sudah sampai di masjid tersebut, di depan masjid tersebut, Pak Tua ini sudah saya mau masuk masjid, tolong turunkan saya, diturunkan. Nah, ketika yang awalnya Pak laki-laki tua itu pakai baju kusuh, pakai baju yang kotor, karena tadi sudah naik unta dan juga berjalannya waktu dari rumah ke masjid ini kan waktu lama, berarti baju sudah kotor. Nah, anehnya ketika Pak laki-laki tua ini turun dari punggungnya Abdurrahman, seketika itu semuanya putih. Pak laki-laki tua ini pakai kopiah putih, pakai imamah putih, pakai jubah putih, bersih semuanya. Dan kemudian bau wangi juga dari badannya.
Terheran-heran Abdurrahman, ini siapa laki-laki sepuh ini siapa? Dan akhirnya pak laki-laki tua ini pamit masuk ke dalam masjid. Masjid warna putih, semuanya putih. Dari ujung ke ujung semuanya warna putih. Dia masuk dan Abdurrahman ini oleh pak laki-laki tua dibilangin, kamu jangan pergi Abdurrahman, kamu di sini saja, nunggu saya selesai nanti. Ketika saya manggil kamu nanti, kamu harus ikut saya ke dalam. Oh iya ya. Dan akhirnya laki-laki tua ini masuk ke dalam masjid. Abdurrahman lihat ke dalam masjid, di luar masjid, dari ujung bagus, ujung lagi bagus, ke arah depan bagus, dikelilingi masjid itu. Tidak pernah dia tuh melihat masjid yang begitu bagus kecuali masjid ini. Dan pada akhirnya Abdurrahman pun ketiduran di sana. Ketika ketiduran, kemudian laki-laki tua ini datang, dibangunkan, "Hei Abdurrahman." "Oh, iya. Kamu tiduran di sini ya?" "Iya." "Abdurrahman, kamu ini kenapa? Kok selalu merampok?" Katanya Ki Ahmad ini. "Kenapa kamu selalu membunuh?" "Ya karena itu sudah pekerjaan saya. Kalau saya tidak seperti itu, saya tidak akan makan. Kalau tidak seperti itu, saya tidak akan mendapatkan uang." Dan pada itu si Abdurrahman ini mengatakan seperti ini, "Saya itu entah kenapa ketika menggendong sampean dari tengah perjalanan sampai di sini, saya itu kepengen bertaubat. Saya itu pengen bertaubat Pak Kiai." "Oh, kamu pengen taubat?" "Iya." "Ayo sekarang kamu masuk ke dalam masjid, kamu mandi di dalam masjid, kamu sholat di dalam masjid." Dan pada waktu itu memang benar di dalam masjid itu banyak orang-orang Arab yang sedang melaksanakan sholat jamaah. Dan akhirnya Abdurrahman ini mandi, kemudian ikut sholat, kemudian dia keluar bersama dengan Kiai Ahmad ini. Kemudian tanya Kiai Ahmad kepada Abdurrahman, "Kamu tahu nggak tadi itu siapa yang di dalam sana?" "Enggak Kiai, saya nggak tahu. Itu adalah semuanya para wali Allah yang ada di muka bumi saat ini. Dan aku adalah Ahmad bin Umar Bamakhramah, adalah raja dari para wali yang ada tadi sholat di jamaah masjid tadi itu." Oh, dia kaget. Ternyata yang saya gendong tadi adalah walinya Allah. Yang saya gendong tadi adalah kekasihnya Allah. Yang saya gendong tadi adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya Abdurrahman pun semakin yakin belajar agama, bertaubat kepada Allah melalui Syekh Ahmad bin Umar Makhramah ini. Kemudian singkat cerita, beliau bertaubat, beliau bermuhasabah, dan dia menjadi orang yang soleh. Dia kembali lagi ke Mekah. Kemudian dia itu sakit-sakitan. Kemudian dia wafat. Dan ketika wafatnya, tidak ada satu orang pun yang mau untuk memandikan, mensolati, mengkuburkan, dan juga mendoakannya, kecuali gurunya sendiri, Syekh Ahmad bin Umar Makhramah. Karena mereka tahu kalau ini adalah orang jahat, orang perampok, pembunuh sadis. Tetapi Syekh Ahmad bin Umar sebagai gurunya, dia tahu kalau dia sudah bertaubat. Akhirnya sepakat orang-orang desa di sana, "Kiai, kenapa kamu menguburkan orang ini di sini? Loh, dia ini orang baik. Loh, bukan mereka. Dia ini adalah penjahat besar, pembunuh besar, perampok besar. Dia sering menyakiti hingga membunuh orang di sini." Iyalah, kalau begini saja, ketika 7 hari nanti setelah dikuburkan, kemudian jasadnya masih utuh, maka kalian tidak boleh mengambil jasadnya. Dan ketika dia setelah 7 hari 7 malam dikubur, dan dia berubah sedikit pun
ada perubahan sedikit dalam tubuhnya sebab diadab oleh Allah, maka kalian boleh membakar tubuhnya. Dan akhirnya si Ahmad bin Umar al-Makrumah ini menguburkan di sana di Mekah. Entah itu di Ma'la, soalnya di sini tidak ada keterangan entah itu di Ma'la ataupun di mana, tahu di sini. Dikuburkan di sana, kemudian ditunggu sampai 7 hari. Setelah 7 hari, gerombolan datang. Gerombolan di sana datang, dan akhirnya dilihat, dibuka kuburannya, dilihat dan ternyata benar jasadnya Abdurrahman ini tidak ada perubahan sedikit pun, malah yang awalnya jenggotnya sedikit bertambah tebal, alis tipis menjadi tebal, wajah yang putih mengeluarkan cahaya, dan dari tubuhnya mengeluarkan bau harum. Dan pada waktu itu orang-orang tidak berani untuk mengambil jasad Abdurrahman ini. Nah, dari cerita ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya sejahat-jahatnya seorang hamba, sebengis-bengisnya seorang hamba Allah, sebanyak apapun dosanya dia kepada Allah dan juga ke manusia, jika dia bersungguh-sungguh dalam bertobat kepada Allah, pasti Allah akan memaafkannya. Karena Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun kepada siapapun yang ingin bertaubat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah itu mencintai orang yang bertaubat. Maka meskipun sebanyak apapun dosa kita, berulang-ulang kali pun kita bermaksiat kepada Allah, ketika kita bertaubat, kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi, pasti yakinlah kalau Allah akan mengampunkan dosa kita. Semoga kita dijadikan hamba yang oleh Allah, hamba yang selalu ingat akan satu pandangan Allah, sehingga kita takut untuk melakukan maksiat kepada Allah. Sekiranya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.